itu sejak kapan saya itu kenal dengan Oli. Ya, saya perlu juga sampaikan bahwa Oli ini sebenarnya orang Banjar, bersebelahan dengan Tikala, walaupun beliau itu tinggal orang tuanya, keluarganya tinggal di Tikala Baru zaman itu, zaman 70-an. Tapi dia itu adalah sekolah di SD 9 Banjar. Nah, jadi boleh katakan Tikala Baru dengan Banjar itu, waktu itu Tikala Baru belum ada sekolah, baru ada sekolah di Banjar, maka anak-anak Tikala Baru termasuk Oli itu sekolah di SD 9 Banjar. Sampai beliau selesai sekolah di SMP 2 sampai SMA. Nah, baru beliau juga ke Jakarta. Jadi waktu itu memang saya belum kenal, tapi perkenalan saya dengan Pak Oli itu saat reuni. Memang beliau itu sudah diancang-ancang, sudah tersiar bahwa akan menjadi gubernur atau calon gubernur. Tapi waktu itu beliau masih anggota DPR RI, tapi sering datang. Jadi satu waktu ada teman yang sekelas dengan beliau mengajak untuk reuni. Ya, kita adakan di Banjar lah. Nah, kebetulan saya yang membacakan doa, memberikan tausiah sedikit, ya kenal lah dengan Oli. Nah, bahwa beliau itu sudah digadang-gadang akan menjadi calon gubernur. Ya, setelah Sarundayang yang memang waktu itu sudah periode yang kedua. Nah, jadi itulah perkenalan saya dengan Pak Oli. Jadi Oli ini selama menjabat boleh saya katakan dia merayat. Sangat-sangat merayat. Jadi tidak melihat siapa-siapa. Dari tokoh agama, masyarakat, bahkan masyarakat bawah. Beliau, ya itu masyarakat senang dengan beliau itu. Beliau masyarakat rendah diri, ya rendah diri, tidak sombong gitu. Bahkan kita lihat beliau itu bukan sebagai pejabat, ya walaupun beliau itu banyak dia punya jabatan baik di Sulawesi Utara ataupun di tempat-tempat yang lain, tapi beliau itu saya lihat sangat-sangat merayat. Kemudian kesan daripada selama ini mengenal Oli, ya saya sebagai tokoh agama yang juga membantu, ya tokoh agama itu membantu siapa saja pimpinan, sebab kita juga punya hubungan baik. Sebab kalau pemerintah dengan tokoh agama atau agama-agama yang ada ini tidak harmonis, ya itu tidak menunjukkan suatu pemerintahan tidak bagus. Tapi kita lihat bagaimana pesan saya Pak Oli ini menghimpun, menyapa seluruh agama yang ada di Sulawesi Utara. Dengan adanya badan kerjasama antar umat beragama. Jadi badan kerjasama antar umat beragama itu cuma ada di Sulawesi Utara, tidak ada di provinsi lain. Ya, di samping ada forum komunikasi umat beragama FKUB ada, tapi beliau sangat-sangat antusias untuk menjaga ini kearifan lokal. Oleh karena itu dari gubernur sampai gubernur Oli ini tidak pernah mau membubarkan daripada badan kerjasama antar umat agama ini. Bahkan pesan kita itu beliau memberikan satu tempat khusus kamar ruangan untuk badan kerjasama umat agama, dan juga memberikan tunjangan dana hibah kepada kita setiap tahun, Masya Allah. Dan itulah kita jadikan sebagai untuk melaksanakan program badan kerjasama antar umat beragama. Nah, ini kesan saya yang sangat-sangat mendalam. Beliau itu memperhatikan tokoh-tokoh agama, ya sehingga saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, beliau panggil untuk bisa menjadi
staf khusus gubernur, wakil gubernur, ya selama periode beliau ini, ya untuk membantu beliau dalam bidang keagamaan, khususnya agama Islam. Jadi ada komunikasi, ada sesuatu hal yang terjadi, ya itu langsung beliau kita berkomunikasi dengan Pak Gubernur apa yang harus kita lakukan. Dengan demikian, masya Allah, ya alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa Sulawesi Utara ini selama kepemimpinan beliau itu alhamdulillah aman, damai. Ya, itulah barangkali yang kami dapat sampaikan selama ini, selama 2 periode Pak Oli memimpin Sulawesi Utara menjadi gubernur. Alhamdulillah, insya Allah akan berakhir dengan baik, sehingga estafet pimpinan di Sulawesi Utara ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.